Ini VT 176 ya. Kita lanjutkan mengenai bagaimana kita bisa menilai seorang presiden. Ya. Atau bagaimanalah penilaian raja terhadap presiden kita. Ya. Presiden Jokowi itu adalah seorang yang mulia. Loh Pak, dia itu mengacak-acak itu Mahkamah Konstitusi. Anaknya dimasukin jadi wapres dan sebagainya. Oh, kalau soal anak ya, semua orang termasuk saya lemah kepada anak. Kepada anak tuh lemah. Ya, Pak Harto itu loh, yang paling gena, yang paling sakti. Anaknya itu main mobilnya nggak bayar pajak. Bukan 1, 2. Gitu loh. Jadi, ada anaknya Astra, namanya Edward Suryajaya. Itu bikin bangkrut Astra. Kelemahan orang ya kepada anaknya. Anaknya itu adalah kopi dari dirinya ya. Seperti gini loh, Anda bikin ini sebuah dokumen, difotokopi, sama persis. Sama anak saya juga sama dengan saya. Bagaimana saya melawannya? Gitu loh. Jadi, kalau anaknya Jokowi jadi wapres, itu biasa. Anaknya Ferdinand Marcos sekarang jadi presiden, Bongbong Marcos. Anaknya Soekarno sekarang jadi presiden, namanya Megawati. Namanya anaknya presiden kok, gitu loh. Justru kepada Prabowo kita harus salut. Kalau saya mantunya Pak Harto, ya wajar lah ya, namanya mantunya Pak Harto itu kudeta itu wajar, ya gitu loh. Ya anaknya Firaun itu jadi Firaun, yaitu kudeta. Dia mateni bapaknya. Itu dari dulu kok. Ya kan, raja-raja selalu ada yang baru. Gitu loh. Jadi Prabowo tidak pernah kudeta. Gitu loh. Kalau anaknya Soeharto kudeta itu biasa, Pak. Biasa. Gitu loh. Coba lihat anaknya Marcos, sekarang juga presiden. Itu biasa. Dari anaknya Bhutto ya, juga jadi presiden, ya anaknya Nehru jadi presiden. Kalau Mahatma Gandhi punya anak juga jadi presiden. Itu adalah nasibnya mereka para raja-raja. Ya anaknya Pakubuwono semua juga jadi raja, semuanya. Dari Pakubuwono 1 sampai nomor 13, semuanya jadi raja. Memang itu takdirnya mereka, hobinya mereka gitu loh. Mereka itu ningrat, namanya ningrat. Gitu loh. Ya anaknya Pak Harto jadi presiden, yaitu Prabowo. Tapi kan dia konstitusional. Dia nyalon 5 kali dari tahun 98 ya, 98 out kan. Kena diskualifikasi kan. Ya kan? Gitu loh. Terus masuk lagi, nyalon 1 kali lagi, 2 kali, 3 kali, 4 kali, baru sekarang menang. Berarti kan dia kan taat azas gitu loh. Taat hukum gitu loh. Kalau nggak taat hukum, dia tahun 97 udah jadi presiden, Pak. Orang udah mau kudeta kok. Maksudnya banyak yang mendukung untuk jadi kudeta karena bapaknya udah tua. Gitu loh. Nah, kembali lagi kepada Jokowi, ya. Menurut saya Jokowi itu orang yang mulia. Kok bisa mulia, Pak? Itu loh, presiden sebelumnya itu. Dia meneror raja. Sampai raja itu dianiaya, ya. Dari tahun 2009 sampai 2014 itu teror, 5 tahun teror, 5 tahun teror. Dan Anda bayangin kalau diteror sama presiden, apa gak munyeng? 5 tahun 2009 sampai 2014 itu teror kepada raja. 2014 sampai 2019 itu masa vakum. Kita nggak menentu ya, kita nggak tahu Jokowi itu bagaimana. Tapi ternyata dari 2014 sampai 2024
Sampai hari ini Jokowi tidak ingin cawe-cawe masalah harta Mataram. Beliau ngendiko kepada saya, ya, apalah saya ini ya, saya itu kan warga Comberan ya, tapi diberitahu oleh utusannya Jokowi bahwa Jokowi tidak ingin cawe-cawe urusan Mataram. Karena beliau bukan raja dan Jokowi tidak punya hak waris gitu loh. Untuk apa? Gitu loh. Jokowi menolak untuk cawe-cawe urusan harta Mataram. Itu kan sikap yang mulia. Dia presiden kok. Presiden itu bebas melanggar hukum. Ini Pak Harto itu loh membunuh PKI itu 1 juta. Bebas. Dia bisa bikin kerusuhan 98. Bebas. Dia presiden kok. Gitu loh. Presiden bisa melanggar hukum. Bebas. Dia presiden. Gitu loh. Dia raja. Tapi dia nggak mau cawe-cawe kepada hartanya Raja Mataram. Dia ngendiko kok. Menyampaikan kepada saya ini Comberan. Ya, rakyat jelata. Diberitahu oleh utusan Jokowi bahwa Jokowi tidak berkehendak untuk cawe-cawe urusan Raja Mataram. Beliau bukan pewaris Raja Mataram. Itu yang disampaikan, ngendiko. Makanya tahun 2024 ini adalah masa pembebasan raja. Rajanya bebas dari kutukan Mataram gitu loh. Terakhir itu ada presiden itu ngembat haknya raja. Itu sampai mohon izin ya, keluarganya itu kena kutukan Mataram. Sama dengan Putin, apa bedanya? Gitu loh. Korban kutukan Mataram. Sama dengan Putin, sama dengan anak-anaknya Soekarno menjadi korban kutukan Mataram. Dan itu penderitaannya itu dari tahun 65 sampai tahun 96. Itu berapa tahun itu? 30 tahun itu, kutukan Mataram. Karena berebutan harta Mataram. Dan itu terjadi pada presiden kemarin. Gitu loh. Sama dengan Putin, sama persis. Kan gitu loh. Kalau Bu Iriana kan masih joget-joget. Aman, tentram. Enak dia nggak ada beban. Gitu loh. Dia orang mulia. Ibu Iriana adalah orang mulia. Buktinya, ya, istri yang kemarin, kan meninggal dengan gitu loh. Jadi gara-gara rebutan. Ya, Bu Iriana nggak ada rebutan, nggak ada. Lah dia kalau misalnya anaknya mau jadi wapres ya wajar. Semua anaknya presiden kepengen jadi presiden. Masih untung Gibran pengen jadi wapres. Sekali lagi ya, anaknya presiden memang takdirnya jadi presiden. Itu kamu tanya anaknya Soekarno, ya, tanya anaknya Ferdinand Marcos, tanya anaknya Lee Kuan Yew, tanya anaknya Jawaharlal Nehru. Semua anaknya presiden pengen jadi presiden. Itu wajar kok, ya kan? Ya, kita juga senang kok mendukung anaknya presiden. Hobinya begitu, rakyat itu begitu, mencintai rajanya. Itu loh. Ya, itu adalah takdirnya orang-orang ningrat, orang-orang bangsawan, orang-orang para raja. Anaknya raja jadi raja. Itu dari Pakubuwono 1 sampai 13. Itu nanti sampai 29 itu. Ya, memang takdirnya pengen jadi raja. Oke? Oleh karena itu, Jokowi adalah presiden yang mulia. Ini pengakuan saya yang paling tulus, penghargaan kepada Presiden Jokowi, presiden yang mulia. Gitu loh. Ibu Iriana itu, Ibu Kartini itu harum namanya, ya. Harum namanya. Itu Ibu Iriana adalah seperti Kartini, harum namanya. Jadi beliau itu nggak cawe-cawe soal harta Mataram.